Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer musim dingin sudah resmi dibuka lebih dari sepekan dan tim-tim Eropa sudah mulai resmi mendatangkan pemain barunya. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim tahu bola. Resmi, Mesut Ozil merapat ke Fenerbahce. Mesut Ozil akhirnya meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan klub asal Turki yakni Fenerbahce secara gratis. Dirangkum dari berbagai sumber, Mesut Ozil akan digaji sebesar 65.000 pound sterling per pekannya atau setara 1,2 miliar rupiah. Jumlahnya memang begitu sedikit jika dibandingkan dengan gajinya di Arsenal yang menyentuh angka 6 miliar rupiah per pekannya. Meski begitu, masih ada bonus lain yang menanti Ozil, tentu tergantung dari performa dan kontribusinya di atas lapangan. Ozil sendiri dikabarkan akan terikat kontrak bersama Fenerbahce selama 3 tahun ke depan. Danny Drinkwater segera bergabung dengan klub asal Turki. Gelandang Chelsea yakni Danny Drinkwater dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan pinjaman ke klub asal Turki yakni Kasimpasa. Pemain yang pernah memenangkan Premier League bersama Leicester City itu hanya membuat 23 penampilan senior untuk di Blues Chelsea sejak kepindahannya senilai 35 juta pound sterling pada tahun 2017 yang lalu. Danny Drinkwater sudah tidak tampil di tim utama sejak pertandingan Community Shield pada tahun 2018 yang lalu, kala itu melawan Manchester City. Pemain yang kini berusia 30 tahun itu hanya berlatih dengan tim U23 milik Chelsea. Drinkwater sendiri mendapatkan minat dari beberapa klub Bundesliga Jerman, namun dia memilih untuk bergabung dengan klub asal Turki yakni Kasimpasa. Ia diberitakan sudah hampir merampungkan kepindahannya ke Kasimpasa dan bakal diresmikan dalam waktu yang dekat ini. Arkadiusz Milik segera merapat ke Liga Prancis. Tim Liga 1 Prancis yakni Marseille pada prinsipnya telah menemukan kata sepakat dengan sang pemain internasional Polandia yakni Arkadiusz Milik. Ia kemungkinan akan hengkang dari Napoli menuju Marseille. Direktur olahraga Marseille yakni Pablo Longoria hari ini telah meyakinkan Milik untuk segera pindah. Tetapi saat ini Marseille belum memiliki kesepakatan dengan sang klub yakni Napoli. Klub Marseille telah mengajukan tawaran sebesar 7 juta euro untuk sang pemain, tetapi ditolak oleh Napoli. Namun hari ini perwakilan dari Marseille dikabarkan akan bertemu langsung dengan kubu Napoli untuk berusaha menyelesaikan kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli seharga 8 juta euro plus tambahan add-on lainnya. Chelsea tertarik datangkan gelandang asal Flamengo. Tim papan atas Liga Premier Inggris, Chelsea, dikabarkan berminat untuk memboyong pemain lini tengah milik Flamengo. Pemain yang mereka ingin rekrut ialah Daniel Cabral. Perlu diketahui, sang pemain masih sangat muda yakni berusia 18 tahun. Daniel Cabral sendiri posisi bermainnya sebagai gelandang bertahan. Gelandang muda Flamengo tersebut tercatat baru bermain dalam satu pertandingan di awal musim ini. Tercatat ia dimainkan di ajang Copa do Brasil dan diberikan kesempatan bermain selama 23 menit. Namun kubu The Blues dikabarkan tidak akan mudah untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain Brasil tersebut. Pasalnya klub top Liga Inggris lainnya seperti Liverpool, Manchester City, dan Manchester United kabarnya juga ngebet untuk mendatangkan Daniel Cabral dari Flamengo. Ibrahimovic isyaratkan perpanjang kontrak di AC Milan. Zlatan Ibrahimovic baru-baru ini mengisyaratkan akan segera memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi. Seperti diketahui, masa bakti penyerang asal Swedia itu di Milan akan berakhir pada Juni 2021 ini. Meski memasuki usia 40 tahun, Ibrahimovic terbukti masih menjadi andalan di lini depan Rossoneri lewat sumbangan 11 golnya dari 12 penampilannya di musim kali ini. Banyak yang mempertanyakan keputusan Ibrahimovic saat kembali ke Serie A Italia. Namun berkat pengalaman dan keberadaannya di skuad AC Milan seperti mendapatkan suntikan motivasi yang lebih, sehingga kini bisa bersaing di papan atas Serie A Italia.
Perkuat pertahanan, Andrea Pirlo berniat datangkan Diego Carlos ke Juventus. Andrea Pirlo menyadari pertahanan Juventus tak sekokoh musim-musim sebelumnya. Untuk itu, ia berniat memanfaatkan bursa transfer musim dingin kali ini. Menurut laporan dari Sportkeeda, Pirlo saat ini tengah mengincar bek tengah Sevilla yakni Diego Carlos. Carlos dikenal tangguh, kuat di udara, fisik dan pembaca permainan yang sangat baik yang sesuai dengan tuntutan bek tengah dalam permainan modern sekarang ini. Dengan usia Carlos yang sedang matang-matangnya yakni berumur 27 tahun, maka bek asal Brasil itu bisa diduetkan dengan De Ligt di jantung pertahanan Juventus. Pirlo tampaknya mulai memikirkan regenerasi di lini pertahanan Juventus yang biasa selalu mengandalkan dua bek veteran yakni Chiellini dan Bonucci. Selama ini Diego Carlos sendiri menjadi pemain andalan di jantung pertahanan Sevilla, sehingga Sevilla tentu akan membandrol pemain tersebut dengan harga yang cukup mahal. Menurut harga dari laman Transfermarkt, harga Diego Carlos sendiri bernilai sebesar 50 juta euro. PSG bidik striker bintang milik Barcelona. Raksasa sepak bola Liga Prancis yakni Paris Saint-Germain dikabarkan sedang mengincar striker bintang Barcelona untuk menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe memang pernah santer diberitakan ingin henggang di akhir musim ini dan ia menjadi incaran Liverpool dan Real Madrid. Kini PSG diberitakan mengincar Antoine Griezmann, penyerang yang sempat melembam di era pelatih Quique Setien. Tapi ia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan belakangan ini bersama Ronald Koeman. Di sisi lain, Griezmann juga bisa menjadi semakin besar di Perancis, lantaran ia seperti pulang ke kampung halamannya. Menjadi tandem dari Neymar, Griezmann mungkin bisa berjaya dibawa ke pelatihan Pochettino. Antoine Griezmann sendiri sudah memperkuat Barcelona sejak tahun 2019 yang lalu. Bersama raksasa La Liga Spanyol tersebut, ia telah mencetakkan 22 gol dan berhasil menyumbangkan 9 assist dari total 71 penampilannya di semua kompetisi. Klub Schalke incar bomber Ajax yakni Klaas-Jan Huntelaar. Setelah berhasil mendatangkan kembali Sead Kolasinac, Schalke kini mengincar mantan pemain lainnya yakni striker 37 tahun yakni Klaas-Jan Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar telah mengonfirmasi bahwa Schalke telah menghubunginya tentang kemungkinan untuk kembali ke Jerman pada jendela bursa transfer Januari ini. Schalke musim ini berada dalam banyak masalah. Hingga pekan ini Schalke masih terdampar di dasar klasemen Bundesliga dan Schalke membutuhkan pemain sekaliber Klaas-Jan Huntelaar untuk bisa menolong Schalke terhindar dari degradasi di musim ini. Walaupun sudah berumur 37 tahun, namun ketajaman Huntelaar masih ada. Buktinya dari total 11 penampilannya bersama Ajax di Eredivisie Belanda, pemain bertinggi 186 cm tersebut telah mencatatkan 7 gol dan 1 assist bagi Ajax Amsterdam di musim kali ini. Bisa boyong Eric Garcia di Januari ini, calon presiden Barcelona malah tidak mau mengeluarkan uang. Presiden sementara Barcelona yakni Charles Tezquet mengungkapkan fakta baru terkait transfer Eric Garcia. Barcelona ternyata bisa memboyong bek Manchester City itu di bulan Januari ini. Seperti yang dilansir dari Marca, dalam pertemuan dengan 3 calon presiden yakni Victor Font, Joan Laporta, dan Toni Freixa, Tezquet menawarkan Eric Garcia. Eric Garcia disebut bisa ditebus dengan mahar sebesar 8 juta euro atau sekitar 136 miliar rupiah di bulan Januari ini. Eric Garcia memang jadi target yang paling memungkinkan untuk segera diboyong. Memiliki kontrak tersisa 6 bulan lagi, bek asal Spanyol itu bisa diboyong dengan harga yang murah. Marca melaporkan Laporta dan Freixa menolak peluang untuk memboyong Garcia dengan harga 8 juta euro. Sedangkan Victor Font ingin memboyong Garcia dengan transfer senilai 4 juta euro plus bonus 4 juta euro lainnya. Karena tak ada yang sepakat, Tezquet akhirnya membatalkan niat untuk memboyong Eric Garcia di bulan Januari ini. Barcelona dipastikan akan memboyong bek Manchester City itu di akhir musim nanti. Lazio ikut berburu servis dari Lucas Torreira.
Menurut kabar yang dilansir dari AS, mengungkapkan bahwa Lazio dan beberapa klub berminat untuk merekrut gelandang Arsenal yakni Lucas Torreira yang saat ini dipinjamkan ke Atletico Madrid. Lebih lanjut, kabar mengungkapkan bahwa Bianco Celesti, Fiorentina, dan Torino semuanya meminta informasi kepada The Gunners mengenai gelandang Uruguay berusia 24 tahun tersebut. Sebagai tambahan dari 3 klub Serie A Italia tersebut, Valencia dan Sevilla juga tertarik untuk merekrut ex-bintang Sampdoria tersebut, sehingga membuat persaingan semakin memanas. Lazio mempertimbangkan untuk memboyong Lucas Torreira sebagai salah satu opsi yang paling kuat untuk menggantikan Lucas Leiva yang semakin menua. Alami krisis finansial, Inter Milan tunda pembayaran Achraf Hakimi ke Real Madrid. Menurut laporan dari Football Espanya, Inter Milan akan menunda pembayaran transfer Achraf Hakimi ke Real Madrid lantaran mengalami krisis finansial karena pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui, klub asuhan Antonio Conte tersebut memboyong pemain asal Maroko di jendela transfer musim panas yang lalu. Nerazzurri sejatinya punya perjanjian untuk membayar harga transfer Hakimi sebesar 40 juta euro secara bertahap, dan itu dimulai pada bulan Desember 2020 yang lalu dengan nilai transfer awal sebesar 10 juta euro. Namun begitu, mereka tidak bisa melakukannya, membuat pembayaran Carlos Blancos harus ditunda sampai akhir bulan Maret nanti. Guna merealisasikannya, pemilik Inter yakni Sunning Holdings Group akan melepas setengah sahamnya kepada BC Partner untuk membantu segi finansial dari klub Inter Milan. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.